Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Zulaikha. Di sini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1, kurikulum merdeka, dengan tema kasih sayang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah rizki serta kepahaman. Pembelajaran kali ini yaitu tujuannya yang pertama menjelaskan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menjelaskan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, coba kita perhatikan bersama-sama gambar yang ada di layar papan. Nah, di situ coba kita perhatikan ada gambar apa ya anak-anak? Iya, apakah yang kalian lakukan ketika melihat nenek hendak menyeberang jalan? Iya, tentu kita akan merasa iba bukan? Serta kita akan muncul rasa ingin membantu kesulitan yang sedang dihadapi nenek tersebut. Nah, ayo ulurkan tanganmu untuk menyeberangkan nenek tersebut. Nah, sikap yang kamu tunjukkan itu disebut dengan kasih sayang. Kita harus menunjukkan sifat kasih sayang kepada sesama tanpa membedakan dari mana dia berasal. Baik dia itu kaya atau miskin, baik pandai ataupun bodoh, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Oke, coba apa yang dimaksud dengan kasih sayang? Ada yang tahu anak-anak? Iya, kasih sayang itu adalah belas kasihan atau rasa kasihan terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain. Bagaimanakah cara kita mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW? Ayo, kira-kira apa ya? Iya, kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW dapat kita peroleh dengan cara meneladani dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah cara kita mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW? Iya, saat itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW menyayangi keluarga, saudara, bahkan tetangganya. Kepada orang yang jahat sekalipun, Nabi Muhammad SAW tetap memberikan kasih sayang. Terdapat sebuah kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Ketika berdakwah di Makkah, banyak orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW.
Setiap Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid, beliau dilempari kotoran. Beliau tidak pernah membalasnya, tetapi mendoakan agar orang yang jahat itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, orang yang melempar Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Banyak orang yang berpendapat bahwa dia sakit karena kejahatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Nabi Muhammad mendengar berita tersebut. Setelah pulang dari masjid, Nabi Muhammad SAW menjenguknya dengan membawakannya buah anggur dan kurma. Banyak orang yang heran dengan sikap Nabi Muhammad SAW, yaitu tetap menjenguk orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung ke tempat orang yang melemparinya, orang yang sakit itu pun terkejut. Dia tidak menyangka Nabi Muhammad akan menjenguknya, melihat apa yang sudah dia lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Seketika orang itu menangis terseduh-seduh. Kejahatan yang dilakukan terhadap Nabi dibalas dengan rasa kasih sayang, dan akhirnya orang tersebut pun beriman dan masuk Islam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran sebelumnya yaitu dari kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kita harus berkasih sayang kepada sesama. Saling berkasih sayang menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Berkasih sayang kepada sesama termasuk sifat terpuji yang harus dipelihara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbuat sebagai berikut. Yang pertama, menyayangi orang tua dan anggota keluarga. Yang kedua, sayang kepada guru, teman, dan saudara. Yang ketiga, menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan kita. Berkasih sayang juga dapat ditunjukkan kepada hewan dan tanaman dengan berbuat seperti berikut. Yang pertama, memberi makan hewan peliharaanmu. Yang kedua, membersihkan kandang atau tempat tinggal hewan setiap hari. Jangan menyakiti dalam bentuk apapun. Yang keempat, mengobati apabila hewan peliharaan terkena sakit. Bagaimana cara kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita peroleh dengan cara menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, kita semua pasti sering membaca bacaan basmalah. Baiklah, dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, kita akan sering membaca bacaan basmalah. Coba kita lafalkan bersama-sama bacaan basmalah ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana? Sudah jelas bukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa buktinya bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Baik, coba kita perhatikan bersama-sama gambar yang ada di layar. Gambar yang pertama, di situ ada sebuah gambar. Di situ ada rumah yang sedang hujan. Ya.
Gambar yang kedua itu terdapat ada sekelompok ibu-ibu petani sedang menyemai padi atau sedang memetik padi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki berupa padi yang menguning untuk mencukupi kebutuhan manusia. Semua itu wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Masih banyak lagi bukti bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hambanya. Untuk memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan selalu menyebut nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Di antara Asmaul Husna Allah yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Asmaul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya, memberikan nikmat kepada semua manusia tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih ataupun membeda-bedakan. Semua itu bukti bahwa Allah Maha Adil. Alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar dimanfaatkan oleh manusia. Siapa yang rajin akan berhasil usahanya, sedangkan siapa yang malas maka tidak akan memperoleh apapun. Asmaul Husna yang kedua yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang beriman kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya. Kita harus rajin mengerjakan sholat, memperbanyak amal soleh, serta mematuhi nasihat orang tua. Insya Allah kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya adalah Allah Maha Merajai. Merajai artinya menguasai seluruh alam semesta. Al-Malik juga berarti Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Semua makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan surga dan neraka. Kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah kepadanya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan orang yang sombong. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menemani Bu Dewi untuk belajar bersama Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 tentang kasih sayang. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita berdoa, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.